Mungkin untuk study case tertentu, untuk masalah-masalah tertentu dengan AI gitu ya, dengan vibe coding itu bisa terselesaikan. Tapi ada persoalan yang sangat kompleks yang ternyata itu nggak selalu bisa diselesaikan oleh coding oleh vibe coding atau AI secara langsung. Itu nggak punya basic belajar pemrograman sama sekali gitu. Tiba-tiba jualan tools. Ketika kita coba nanya lebih dalam, iya memang hanya bisa begitu gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Wakafilmo. Kali ini kita akan membahas di dunia developer. Bersama saya sudah ada Bang Sarif Furqon. Assalamualaikum Bang Sarif. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah. Benahin dulu lah. Habis lebaran. Habis lebaran. Oke. Bang, sebelum kita masuk ke topik AI-nya nih ya, karena kan sekarang lagi heboh AI dengan katanya developer bakal digantikan sama AI. Katanya karena udah gampang banget orang bikin aplikasi dengan menggunakan AI. Tapi sebelum sampai sana, kita bahas soal bagaimana kemudian Bang Sarif akhirnya memutuskan menjadi seorang developer. Ceritanya seperti apa, Bang? Iya, ini perjalanan jadi developer itu bukan perjalanan kemarin sore ya. Jadi dari kuliah, kemudian masuk ke dunia kerja, kemudian sampai sekarang. Terutama di dunia kuliah nih. Kuliah itu kan ya walaupun diajarin kita dunia developer, coding gitu, pemrograman, tapi nggak semuanya kan jadi programmer, nggak semua jadi developer. Kita lulus itu teman-teman punya banyak profesi gitu ya. Nah, saya memutuskan jatuhnya ke developer atau programmer karena memang ternyata saat masa kuliah itu ini kayak pekerjaan atau sesuatu hal yang sangat menarik gitu ya. Adu adrenalin kita gitu ya, memecahkan masalah bisa diselesaikan dengan persoalan 5 sampai 10 baris line script gitu ya. Wah, ternyata bisa menyelesaikan masalah. Nah, di situ tuh saya tertarik. Bahkan pengasahan dunia pemrograman ini memang nggak bisa tuh ujuk-ujuk. Kita harus punya banyak masalah yang harus diselesaikan. Dan inilah yang mengasah pada akhir sampai titik ini terus menjadi developer gitu. Oke, berarti apa ada niat kayak gini nggak? Misalkan kebanyakan orang pengen jadi orang pengkodingan, orang programmer karena gajinya gede, gitu kan? Karena ya pertama banyak orang butuh, kedua adalah ya biasa kan kalau kita bayangin orang IT kan gaji gede-gede. Nah itu ada kepikiran situ nggak? Atau ada alasan lain nih? Nggak ada. Karena bisa aja. Okay. Jadi saat itu nggak kepikiran dunia kerja itu bakal punya gaji yang mungkin besar gitu ya. Nggak ada kepikiran sama sekali. Karena knowledge ke sana benar-benar minim informasi karena dunia internet saat itu kan juga agak mahal ya. Kita browsing juga agak mahal. Cuma hanya tahu dari dosen, hanya tahu dari teman-teman yang udah jadi developer. Oh, gaji sekian. Tapi nggak terobsesi dengan hal itu. Jadi pas lagi kuliah, ternyata ini menarik ya. Ternyata ini skill yang bisa diasah ya, gitu ya. Sampai akhirnya penulisan saya pun juga terkait dunia tentang aplikasi gitu, bikin aplikasi. Nah, yang bikin saya ngasah itu ini sebenarnya menarik. Walaupun nih mungkin bukan buat dicontoh ya. Gimana? Kan study case kita di kampus itu nggak banyak ya. Iya. Study case-nya nggak banyak. Kita punya satu persoalan itu buat diri kita, habis itu kita selesaikan. Tapi untuk mengasah lebih banyak harus ngapain? Berarti kan harus menyelesaikan banyak masalah sehingga kita punya pengalaman gitu. Akhirnya yang saya lakukan adalah mana teman-teman yang belum selesai penulisannya. Oh. Oke. Mana yang belum selesai? Sebenarnya saya nggak bantuin nulis, saya bantuin menyelesaikan sisi aplikasinya. Emang butuh bikin apa sih? Oh, butuh bikin A, B, C. Oke. Saya kerjain semalaman, beres, selesai. Besok ada lagi. Nah, itulah yang akhirnya mengasah kita untuk tahu, oh masalah ini diselesaikannya begini, oh masalah ini diselesaikan begini. Itulah akhirnya jadi tambah pengalaman. Pengalaman ini yang kita butuhkan masuk ke dalam dunia kerja. Karena kadang dunia kerja itu yang dibutuhkan ya pengalaman, bisa bikin apa gitu ya. Walaupun dunia kerja lebih kompleks lagi, tapi setidaknya masalahnya sudah
ada gitu dan kita bisa selesaikan. Ini yang paling penting. Yaitu walaupun hanya baru 3 project, 4 project, tapi setidaknya itu punya pengalaman. Itu yang paling penting sih. Oke, baru dulu tempat joki ya. Tapi joki yang nggak dibayar kayaknya. Joki yang dibayar setiap hari makan gratis. Setiap makan siang gratis ya. Wah, mahasiswa itu. Iya ya, standar mahasiswa. Standar mahasiswa. I see. Berarti emang nge-challenge diri ya untuk memperbaiki banyak isu-isu soal pengkodingan, programming dan kawan-kawan gitu. Betul. Ya. Dan yang paling saya project sebenarnya yang paling menarik saat itu adalah saya punya dapat project dari dosen. Belum ada Tokopedia saat itu. Itu tahun berapa ya? Tahun 2006 ya. 2006. Ya tahun 2006 belum ada Tokopedia. Tapi mungkin commerce luar ada kali ya. Indonesia tuh belum ada commerce. Saya diminta dosen itu untuk project bikin UMKM Sentra Online. Saya lupa nama domainnya, tapi diminta untuk bikin sebuah marketplace. Kalau istilah sekarang dibuat marketplace yang orang bisa berinteraksi beli barang di sana. Oke. Tahun 2006. Amazon udah ada kayaknya tuh. Amazon mungkin sudah ada ya. Amazon ada. Tapi di Indonesia belum rame, belum populer. Menarik karena di kampus datangnya dari project kampus, kemudian di backup oleh kampus. Di backup oleh kampus, dari backup apa? Saya bikin aplikasi, kemudian para UMKM yang jemput kampus. Jadi diundang tuh para UMKM ke kampus, kita presentasi. Anak mahasiswa semester akhir gitu ya, presentasi sesuatu hal yang buat saya saat itu belum rame di Indonesia, bahkan belum ada gitu. Deg-degan juga gitu. Karena UMKM belum teredukasi saat itu. Belum teredukasi bagaimana melakukan atau berproses dari mereka konvensional kemudian ke online, nggak ada teredukasi. Mereka berpikir bagaimana ngirimnya, bagaimana barangnya di upload di website, kemudian orang pada ngeliat itu orang belum punya knowledge itu, dan ternyata memang itu yang paling mahal. Mentransfer knowledge saat itu mungkin bukan aplikasinya yang mahal ya, tapi bagaimana mentransfer knowledge dunia online tuh, marketplace tuh begini ke para UMKM, itu kayaknya yang paling mahal. Kayak gitu dibandingkan aplikasinya sendiri, karena aplikasinya sendiri mati gitu ya, nggak berlanjut, tapi knowledge itu terus tumbuh sampai akhirnya ada yang membuat sangat lebih serius gitu ya, muncullah Bukalapak, Tokopedia, mungkin juga dulu Toko Bagus ya, mungkin ya itulah muncul marketplace sampai sekarang ramai. Gitu. Jadi ide marketplace udah 20 tahun lalu ya sebenarnya. Dari Bang Sarif udah pernah mengidekan ya untuk mengeksekusi marketplace itu. Betul. Oke, sampai kemudian tantangannya adalah bagaimana mengedukasi masyarakatnya untuk menggunakan marketplace tersebut. Betul. Gitu ya. Iya, karena memang masyarakat kita ya belum paham tentang dunia itu dunia baru banget. Iya, pada saat itu. Iya. By teknis mungkin gampang aja ya untuk membuatnya, create-nya. Betul. Tapi kalau PR-nya adalah mengedukasinya. PR-nya mengedukasi. Oke. Bang, di tahun 2026 berarti kan sekarang masih sebagai seorang developer, masih sebagai seorang programmer, masih aktif juga. Tantangan apa Bang yang dilihat Bang sekarang Bang sebagai seorang programmer? Tantangan developer sebenarnya kalau di dalam dunia profesional atau di dunia kerja itu masih banyak ya diminati. Masih banyak lowongan-lowongan yang dibuka gitu ya untuk para developer. Artinya masih lah ini terbuka luas. Walaupun memang kita punya tantangan challenging dengan adanya AI. Ini kita masuk ke AI. Ini yang mungkin dulu para programmer itu bisa dicari oleh mereka yang saya mau buat dong begini yang sangat sederhana. Itu nyari programmer gitu ya. Sekarang sederhana itu nggak pakai programmer pun udah bisa. Jadi nggak harus nyari programmer untuk bikin yang sederhana gitu. Bikin yang sederhana sekarang mungkin gini. Pernah nggak kita dengar joke bikin aplikasi 2 minggu dari presiden kita?
Dari Presiden Jokowi kan pernah ngomong semua jadi 2 minggu gitu ya. 2 minggu. Kalau dulu zaman itu ketika ada joke 2 minggu selesai, kita mungkin 2 minggu selesai tapi habis itu tipes gitu ya. Kalau sekarang 2 minggu bisa selesai gitu ya. Dengan bantuan kita di backup oleh asisten asisten yang namanya sebut AI tadi. Buat programmer ini justru malah jadi bantuan banget gitu ya. Kalau dulu kita kalau nyari-nyari googling, browsing gitu ya, kita nyari ke Stack Overflow, apa sih masalah yang ada, sekarang nggak perlu. Masalah itu copy paste aja di AI, dikasih tuh solusinya semua langsung to the point gitu ya, nggak pakai muter-muter sana sini gitu. Kayak gitu. Jadi challengingnya kalau tahun ini developer tetap masih ada minat yang besar, kebutuhan yang besar gitu ya. Tapi hal-hal yang sederhana masyarakat umum sekarang sudah bisa melakukan hal itu. Jadi tantangannya ya developer nggak lagi di level bawah, dia harus naik kelas terus gitu, harus belajar terus untuk bisa mencapai titik yang dibutuhkan oleh bisnis kayak gitu. Oke. Sebelum masuk lebih lanjut soal AI-nya Bang, karena kan dulu tuh sempat terjadi IT bubble. Jadi gampang gini, ketika startup itu diinjek besar-besaran, itu kan banyak mereka tuh perlu untuk menggerakkan startupnya, perlu untuk memperbesar. Akhirnya mereka karena startup itu basisnya teknologi, banyak meng-hire berbagai macam developer. Betul. Ya kan, IT di-hire macam-macam. Lalu kemudian terjadilah bubble di mana IT di lay off semua. Tiba-tiba lay off gitu ya. Lay off itu. Akhirnya udah nih banyak supply IT nih di mana kan. Nah, ketika supply IT banyak ya, hukum ekonomi lah ya, harganya makin lama makin turun Bang. Jadi yang awalnya IT itu punya over yang tinggi, lama-kelamaan bisa jadi UMR tuh Bang. Nah, Bang Saif tuh ngeliat seperti itu gimana Bang? Apakah memang IT sekarang overnya udah sangat rendah atau memang masih bisa kok kita over dengan nilai yang sangat tinggi untuk seorang IT? Kalau dilihat over saat itu ya, memang itu ketinggian. Saya merasa gini, saat saya di company gitu ya, di perusahaan, ketika teman-teman ada yang direkrut di tempat startup yang besar, saya cuma mikir gini, wah tinggi juga ya, gitu ya. Gaji yang dikasih gitu, apakah ia sebesar itu secara rate-nya gitu ya? Oh, kayaknya antara logis nggak logis gitu ya. Tapi kalau kita coba ngebandingin di luar, memang di luar negeri gitu ya, itu memang tinggi mereka di sana. Tapi buat di Indonesia, apakah ia sudah sampai di titik itu rate kita gitu? Nah, sampai pada akhirnya terjadilah tadi hukum pasar ya. Ketika semua lari ke situ, akhirnya harga pun menyesuaikan gitu ya. Harga pun menyesuaikan. Ya menyesuaikan dalam arti gini. Kalau patokannya adalah ketika lagi hype-nya gitu, lagi startup bermunculan, itu memang standar yang terlalu over gitu. Perusahaan yang menjaga standar harga standar, dia tuh bisa survive. Tapi kalau perusahaan yang langsung ngasih harga tinggi, ya dia siap-siap pasti akan menurunkan harga itu dengan sesuai pasarnya gitu, karena udah nggak mampu lagi dengan harga segitu. Nah, sebenarnya ketika untuk harga yang saat ini tuh sebenarnya udah harga tinggi gitu ya, harga tinggi untuk di kondisi yang normal, itu harga itu sudah tersesuaikan lah. Tapi kalau kita ngomongin kebutuhan ya setiap orang kan beda-beda kita ngomongin kebutuhan. Tapi di levelan pekerjaan ini harganya masih cukup baik ya. Walaupun saya juga nggak tahu next ke depan pasti setiap masa akan ada yang lagi naik daun gitu ya untuk setiap profesi. Yang IT untuk saat ini memang tidak lagi terlalu yang menjadi hype ya. Itu udah mulai menurun nanti ya pasti semuanya akan sesuai dengan titik standarnya gitu. Saya sih ngeliat kayak gitu. Memang pas lagi hype-nya itu udah di luar normal lah. Gitu. Saya pun juga pernah di hire di levelan startup gitu.
Tapi bicara tentang kenaikannya nggak seperti kenaikan yang teman-teman saya tadi langsung lompatnya tinggi gitu ya. Kenaikan gajinya. Kenaikan gajinya. Mereka tinggi-tinggi, di tempat yang saya itu tinggi, tapi saya ngeliat ini masih di posisi normal, berarti masih logis nih gitu. Masih logis gitu. Masih logis untuk membayar sesuai dengan pengalamannya kayak gitu. Hal itu sih. Nah, walaupun startup itu ya pada akhirnya dia harus bertarung dengan bisnis ya. Karena memang banyak banget bermunculan bisnisnya, apakah memang bakal stable apa kagak. Nanti kan bakal kelihatan 5 tahun 10 tahun akhirnya bangkrut gitu ya. Artinya masih bisa ya IT itu mengoffer dirinya sebagai dengan nilai yang tinggi ya. Masih. Apalagi untuk di levelan tadi saya bilang jangan bermain di level yang standar gitu. Ketika kita menaikkan knowledge kita ngikuti zaman gitu ya, maka itu tetap akan punya nilai tersendiri gitu. Itu sih. Okay. Bang Sarif pernah dapat proyek dari luar negeri nggak? Untuk developer? Belum. Kan saya ngeliatnya gini ya, kebanyakan kan emang over dari luar negeri kan jauh lebih mahal ya, dikasih ke developer. Even kalau kita pakai marketplace freelance lah ya, itu kan banyak developer yang lumayan besar. Saya kepikir apa memang secara pengakuan atau apa bahasanya itu ya, penilaian value dari luar negeri itu jauh lebih mahal terhadap IT ini dibandingkan Indonesia. Apakah seperti itu atau memang ada cara pandang lain dari soal IT ini? Sebenarnya lebih saya juga nggak tahu ya di luaran sana rate-nya seperti apa gitu. Tapi yang pasti gini, banyak orang luar yang justru bekerja di Indonesia. Misalnya ya kayak India gitu ya. Banyak orang-orang pakar IT di India yang lari ke Indonesia. Apakah di sana lebih rendah ataukah di sini kursnya gitu ya. yang lebih oke gitu buat mereka. Nah, ini juga menarik buat kita pelajarin. Tapi yang pasti setiap knowledge itu di luar itu ya kita bicara di luar, mereka sangat memperhatikan tentang keilmuan ya. Knowledge yang dimiliki seseorang, kepakaran yang dimiliki seseorang pasti punya nilai yang besar. Terlepas profesinya apapun kayak gitu. Mau profesinya guru aja di luar harganya biayanya rate-nya gede gitu ya di sana gitu ya. Developer ya kalau dibilang ya bisa jadi juga lebih tinggi juga gitu. Walaupun ini lagi-lagi tergantung company-nya akan seperti apa gitu bisnisnya. Oke. Bang, kita masuk ke AI. Fenomena vibe coding. Nah, ini kan lagi marak nih orang tuh mulai bikin vibe coding, bikin aplikasi dengan AI gitu. Sebenarnya semudah itu kah? Dalam artian apakah iya sih, saya pernah nyoba teman-teman. Saya pernah nyoba juga untuk bikin aplikasi lewat AI. Cuma pakai ChatGPT, minta tolong bikinin ini. Saya minta tolong buat bikin HTML-nya, tinggal saya copy paste ke website saya gitu. Sederhana itu jadi gitu. Kalaupun saya mau edit, saya tinggal ulang. Ya apa yang mau saya edit gitu ya. Sesimpel itu memang. Cuman apakah memang secara basis kita itu udah cukup untuk menjadi seorang menawarkan diri lah. Saya mau menawarkan diri, ayo mau bikin aplikasi ke saya gitu. Belum Bang kayak gitu Bang. Jadi saya tuh pernah bukan diminta lah ya, ada yang suka ngingetin. Bukan ngingetin. Jadi lebih ke arah gini. Kenapa sih lu nggak mengedukasi orang tentang dunia programming gitu ya? Saya tuh kalau ada yang nanya kayak gitu malu gitu. Banyak kok yang pakar-pakar yang udah pada bikin konten. Mereka udah lebih bagus-bagus dan lebih menarik gitu ya. Dan bahkan saya aja mau ngikutin mereka gitu ya, pelajarin mereka. Kalaupun mau ngasih saran ya udah lagi ikutin mereka aja gitu ya. Nah, di sini saya ngelihat gini. Ketika seseorang merasa dengan seperti itu pun kemudian dia bisa mengklaim tanda kutip ya, gue programmer nih gitu ya, gue developer nih, gue bisa loh bikin apapun gitu di situ ya.
ya sebenarnya sah-sah aja gitu ya, sah-sah aja mereka mau mengklaim hal itu. Tapi perlu diingat dasarnya adalah gini. Mungkin untuk study case tertentu, untuk masalah-masalah tertentu dengan AI gitu ya, dengan vibe coding itu bisa terselesaikan. Ya. Tapi ada persoalan yang sangat kompleks yang ternyata itu nggak selalu bisa diselesaikan oleh coding oleh vibe coding atau AI secara langsung. Jadi butuh penterjemahan apa yang ada di kepala kita gitu ya. Karena contoh aja, ketika kita punya traffic besar terhadap sebuah aplikasi kita, maka kita harus ngapain? Kan gitu ya. Apakah cukup sekedar ini ada aplikasi, ada database, ada server, selesai? Nggak sesimpel itu gitu ya. Hitungan server aja, bagaimana penggunaan infrastruktur dalam sebuah aplikasi itu pun juga ada kalkulasinya gitu ya. Itu bukan knowledge yang bisa langsung dapat dari AI langsung. Wah, AI hitungannya begini. Bisa jadi realitanya juga berbeda gitu ya. Traffic asli, kemudian ada traffic bot, ada traffic nanti jatuh misalnya aplikasi kita, wah bagus nih, tiba-tiba ada hacker. Wah, hacker ngebobol, pusing kita gitu kan sendiri. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya didapat dari pengalaman, nggak ujuk-ujuk vibe coding atau AI itu bisa menyelesaikan di awal persoalan-persoalan itu. Mereka hanya ngasih dasar. Saya juga pernah ngebuat gitu. Ketika saya minta tolong security-nya lebih ditekankan gitu, diubah lagi semuanya gitu. Diubah lagi cara sudut pandang dia terhadap aplikasi itu. Jadi bagaimana cara kita melakukan memberikan instruksi terhadap si AI ini pun pengaruh dengan apa yang diberikan gitu. Ini knowledge yang nggak langsung orang dapat kecuali dengan pengalamannya kayak gitu ya. Itu sih. Jadi makanya kenapa saya kurang pede kalau disuruh ngomongin pemrograman di publik dan seterusnya. Karena ternyata ya tadi kita ngomong begini, ada orang di atas yang enggak, lo salah gitu. Ada kok yang lebih bagus lagi dari situ, dari itu. Kayak gitu sih. Jadi kalau kita ngomongin basic ya jadi programmer, ya itu bisa lah jadi developer. Oh, pakai AI langsung jadi developer gitu. Sekarang banyak kok yang kayak begitu gitu. Orang jualan tools gitu, jual tools AI dan seterusnya gitu, nggak punya basic belajar pemrograman sama sekali gitu. Tiba-tiba jualan tools. Ketika kita coba nanya lebih dalam, iya memang hanya bisa begitu gitu kan. Oh, hanya bisa begitu ya. Ya udah, padahal kita kalau kalau kita yang ada di sana sebenarnya ini bisa kok, bisa diimprove lagi kok begini, bisa diimprove lagi kok begini gitu. Karena memang mungkin ada keterbatasan dari yang ngebuat, atau memang jangan-jangan dia bukan developernya gitu ya, dia hanya ganti label. Nah itu kan juga ada yang jualan. Ya kita sih sah-sah aja lah, orang jualan kayak gimana pun asal memang itu sesuai gitu ya, nggak ada masalah gitu. Iya, gitu sih. White label ya. White label gitu. Iya, karena kan sekarang ya saking gampangnya orang bikin aplikasi ini juga saya punya pengalaman gini. Nah. Banyak orang bikin aplikasi akhirnya dengan sangat mudah dia jual, ya kan? Udah bikin aplikasi dia jual. Bikin aplikasi ya semacam SaaS gitu ya, software as a service. Saya sempat beli aplikasinya karena ikannya begitu menggugah. Kan begitu menggugah, dia bisa cepat gitu beli intinya di clipping lah. Jadi aplikasi clipping lah, ya kan. Nah, itu harganya sekitar 200.000 kurang saya beli. Nah, ketika saya dapat aksesnya dalam bentuk Notion. Notion itu di situ ada aplikasi yang bisa download gitu kan. Cuma sayangnya belum ada versi Mac. Cuma ada Windows doang. Nah, ketika saya ketika saya baru tahu nggak ada versi Mac, saya tanya dong kapan versi Mac dikeluarkan gitu kan. Lagi proses. Ya kan? Nah, ketika saya mau bertanya lagi, akunnya hilang.
akunnya hilang. Kayak what? Ini memang teman-teman juga perlu cek lagi lah, Martin. Ini karena ini white label kalau saya coba lihat ya, karena ada lagi yang menjual dengan nama akun yang berbeda, gitu. Tapi softwarenya sama, gitu. Jadi ini white label ya, tapi orangnya nggak mau tanggung jawab gitu loh. Jadi kayak udah saya jual aplikasi yang bodo amat, pokoknya beginilah. Pokoknya begini menunjukkan ini ngeri juga ya kalau kayak gitu ya Bang ya. Iya. Kan saya juga ngeliat beberapa tools yang dijual gitu ya. Saya coba pelajarin. Kok orang pada secepat ini ya bikin aplikasi? Sebenarnya dari mana sih basic mereka ngebuat ini? Tapi akhirnya saya coba baca komentar-komentar. Ini beneran lifetime. Ini beneran seumur hidup. Ini beneran. Padahal kita tuh agak untuk mengklaim ini tools bisa seumur hidup itu aja mikir-mikir gitu. Saya tuh mikir-mikir gimana mereka bisa lifetime dengan hanya misalnya gitu ya, hanya 100.000, 200.000 lifetime. Mereka emang nggak mereka maintenance, gitu ya. emang nggak begini, emang nggak begitu gitu. Kok semurah itu gitu. Ini ada di belakang banyak tuh yang mempertanyakan hal itu di komentarnya gitu ya. Wah, ini walaupun saya sebenarnya gini, pengen beli cuman buat mempelajari sebenarnya. Iya, saya juga pengen gitu. Jadi ada tuh beberapa tools produk gitu ya, produk digital gitu ya yang kita beli. Sebenarnya bukan buat kita nyobain, tapi buat belajar. Oh, dia bikinnya begini. Oh, kenapa pada akhirnya jadinya seperti itu? Itu kita coba pelajarin. Oh, cara kerjanya begini. Tapi ketika mereka overclaim gitu ya, dibilang lifetime dan seterusnya, ini nih yang jadi masalah gitu ya. Apakah memang itu pas buat masyarakat kita yang masih awam untuk dunia teknologi kayak begini? Ini kan yang sangat disayangkan gitu ya. Saya pernah masuk ke dalam sebuah WhatsApp group gitu ya. WhatsApp group yang di situ ngomongin tentang produk digital dan seterusnya. Toolsnya itu harus tetap di maintenance gitu, nggak bisa sekali bikin habis itu dijamin, karena ternyata karena tools itu menggunakan third party juga, third party-nya berubah lah yang harus dibangun sama orang tersebut gitu. Jadi memang nggak bisa ditinggalin. Sekalinya buat ya harus bertanggung jawab dengan apa yang telah dia buat gitu ya. Dan memang kita nggak bisa klaim tadi lifetime gitu ya, seumur hidup gitu. Ketika mati third party-nya ya harusnya sudah selesai gitu ya. Kecuali dia company, memang dia punya perusahaan, dia ngebuat itu dari nol gitu ya. Ya mungkin itu bisa lah dibilang lifetime. Tapi kalau buat sendiri dan seterusnya kayaknya agak susah untuk dibilang itu lifetime. Ini banyak yang memang harus dipelajari oleh UMKM, nggak bisa langsung percaya begitu aja gitu ya. Ini sih yang perlu diketahui oleh masyarakat kita gitu. Ya. Artinya kita perlu kritis juga ya. Dampaknya kalau misalkan kita lihat aplikasi yang dia lifetime dengan harga murah, ini perlu dikritisi. Perlu kritisi. Beneran nih. Beneran. Walaupun saya juga nggak bisa bilang itu scam ya atau itu bohong ya, enggak. Ya mungkin buat setahun aman. Iya. Tapi buat tahun kedua, tahun ketiga ya udah mempersiapkan diri saja gitu, bahwa ini tuh jangan kita berpikir ini bakal lifetime, enggak. Ya udah paling 6 bulan udah selesai atau setahun ya udah selesai gitu. Kayak gitu. Iya ya. Kecuali kalau mungkin ada model bisnis. Ada yang baru. Ya. Dia punya model bisnis yang lain yang bisa mensupport dari sisi aplikasinya itu. Gitu ya. Betul. Itu juga perlu lihat. Cuman lagi-lagi ini juga pelajaran juga buat saya ya. Kalau ngeliat aplikasi itu jangan tergiur murah. Apalagi ini juga saya kan juga ikut komunitas AI ya. Terus saya ada yang bertanya soal konsul kayak gitu kan. Ada yang konsul, Bang, sama dia juga konsul soal ada AI yang klaim lifetime. Gitu kan. Ada aplikasi yang klaim lifetime gitu ya. Tapi dia tuh pakai API. Ya kan, dia pakai API. Nah, kok bisa dia lifetime? Padahal API-nya sendiri kan pakai token. Ya kan, pakai token yang berbayar gitu. Tapi dia klaim lifetime gitu kan. Nah, lalu kemudian si mentornya itu mengatakan udah harus curiga, karena bagaimanapun dia pasti bayar aplikasi, dia pasti bayar token, gitu kan, buat API-nya itu, gitu. Jadi
ya lebih baik nggak usah diambil kalau emang spesifiknya dia bilang lifetime. Kecuali kalau emang dia kayak semacam kasih kredit juga. Betul. Gitu. Itu kan tinggal main harga aja kan gitu kan gitu. Nah itu juga jadi contoh pelajaran juga kan buat kita buat lebih bijak lagi nih ngeliat teknologi nih. Bener. Jadi saya tuh coba lah ngebuat semacam tools ya, gitu ya. Saya coba pelajarin kok orang pada bisa jual 100.000. Sebenarnya saya juga pengen beli produk digitalnya, cuman belum sampean aja, belum sempat gitu. Saya pengen tahu, saya ngebongkar ini tuh beneran bisa lifetime apa kagak. Ketika dia sudah masukin key, ada potensinya itu nggak lifetime, karena bisa jadi di situ ada hal yang dibayar di balik layarnya gitu ya. Jadi kayaknya bayaran yang didapat untuk bisa ngebayar kredit itu adalah dari orang yang mau beli. Apa istilahnya kalau skema Ponzi? Skema Ponzi. Enggak juga. Kalau mainnya subsidi mah beda lagi berarti dong. Beda lah ya. Subsidi kayak misalkan dia beli yang gratis, kemudian ada yang beli yang bayar buat ngesubsidi yang ini. Kecuali kalau memang kalau Ponzi tadi ya. Iya. Jadi ada sebenarnya gini ya, intinya sih ada titik di mana ketika nggak ada yang beli lagi, maka itu selesai tuh. Iya selesai. Karena nggak ada yang bayar kan, nggak ada yang bayar. Siapa yang memaintenance sebenarnya kreditnya misalnya? Siapa yang memaintenance token di balik layarnya gitu? Karena memang nggak semudah itu jualan tools dengan kompleks kemudian hanya bayar 100.000 buat selamanya gitu. Itu kan agak aneh aja gitu. Kayak gitu. Jadi logiknya ketika nanti nggak ada yang bayar, nggak ada yang beli lagi terus, ya tuh siap-siap tuh tadi kayak ya tiba-tiba hilang orangnya, label yang baru lagi, bikin lagi dan seterusnya. Nah ya kalau begitu terus, ya akhirnya masyarakat kita kan yang dibodohin gitu. Iya, dan memang ada beberapa saya lihat ya API AI yang memang ngasih gratis, ya kan, artinya untuk beberapa kali usage ya, itu kan ngasih gratis. Cuman lagi-lagi perkembangan teknologi kan nggak ada yang tahu ya, tiba-tiba dia akhirnya berbayar kan, ya mau nggak mau ini SaaS yang udah dibikin nih akhirnya lemot atau mungkin jadi nggak bisa lagi berjalan gitu ya karena seperti gitu. Saya coba kalkulasi lah hitung-hitungan ya. Kalau tools itu dibayarnya berdasarkan kredit, itu mungkin masih benar. Jadi misalnya setiap orang login dia berbayar berdasarkan 100 kredit misalnya gitu. Itu kita masih bisa ini benar gitu ya. Tapi kalau tadi bayarannya tadi sekali buat selamanya, itu yang mungkin harus dicurigakan. Karena saya ngitung ada hitung-hitungan token yang harus dikeluarkan, kredit yang harus dipakai. Ya lumayan lah, harus ada biaya yang keluar gitu. Nggak makanya pas saya mau bikin, tadi dulu deh. Kayaknya kalau modelannya harus berbayar kayak gini, nggak begini deh cara bisnisnya gitu. Kalah sama orang yang pada jualan 100.000 lifetime gitu. Menarik sih, sebenarnya menarik gitu. Menarik ya, 100.000 lifetime, 200.000 lifetime, kok bisa gitu. Nah pas saya coba ulik. Wah kayaknya harusnya nggak bisa nih logikanya nih gitu. Kecuali tadi dia terus ada yang beli, dari uang itu dia beli kredit lagi, dia bayar token lagi, dia bayar langganan lagi, ya, itu mungkin masih bisa, masih make sense gitu. Atau tadi user berdasarkan kreditnya, jadi dia pakai tools itu berdasarkan kredit, oke lah. Itu emang di mana-mana lumrah lah pakai kayak begitu. Itu sih. Oke. Bang, di zaman sekarang artinya semua orang bisa menjadi seorang developer. Sepakat nggak? Tadi yang level sederhana boleh lah. Yang di level sederhana boleh lah. Karena memang profesi yang kayak begini tadi gini. Ibaratnya gini, bisa nggak semua orang jadi guru? Tergantung mau level apa gitu. Misalnya guru ngaji nih misalnya gitu ya. Kalau guru ngaji ngajarin alif bata, bisa nggak jadi guru ngaji gitu? Bisa, tapi di levelnya di level itu gitu, di level itu. Tapi ketika jadi guru ngaji level tahsin, tahfiz gitu ya, kan dia juga harus naik kelas. Itulah maksudnya. Jadi keilmuan itu memang tidak ujuk-ujuk ya. Dia harus ada pengalaman-pengalaman yang dia lalui sehingga sampailah di titik memang dia profesionalnya di situ gitu. Bukan tadi bulan ini developer, bulan depan media sosial media spesialis, bulan depannya
jadi apa lagi? Itu kan berdasarkan tren aja. Kalau berdasarkan tren aja, ya dia nggak ada yang spesialis, dia dia generalis gitu ya. Walaupun generalis boleh sah-sah aja ya. Dia mengklaim diri sah-sah aja. Yang terpenting tadi bertanggung jawab terhadap apa yang dia bawa sebenarnya, itu sih yang paling penting. Karena berbicara generalis, saya juga generalis sebenarnya. Saya masuk ke generalis. Gak sah-sah aja, sah-sah. Siap. Ya, Bang. Pertanyaan terakhir. Sebelum masuk ada lagi sih yang terakhir banget sih. Cuman terakhir ya. Misalkan saya nih orang background ekonomi, S1, S2 ekonomi. Terus kepikiran developer enak kali ya. Mencoba ngoding gitu. Ketika saya mau ada kemauan mau belajar dengan background saya ekonomi, bisa apa enggak? Bisa, cepat bahkan. Karena apa? Karena ada logik, ada bahan kritisan yang dia nanti ini kan gini, developer itu tadi saya bilang menyelesaikan masalah, terus untuk menyelesaikan masalah di bidang yang tadi ekonomi dan seterusnya, itu kan banyak hal-hal masalah yang bisa diselesaikan. Ketika masuknya ke situ aja menyelesaikan masalah itu, ya bisa jadi developer berbasis ekonomi. Contoh ya, misalnya orang akunting. Selama ini kan dia pakainya toolsnya pakai akunting, pakai ini. Ketika dia kayak toolsnya nggak sesuai deh dengan cara perusahaan bekerja gitu, dia mulai menggunakan misalnya Excel gitu ya, atau G-Sheet. Tapi G-Sheet-nya nggak G-Sheet sederhana, dia ngoding gitu, pakai menggunakan makro dan seterusnya, scripting. Disebut developer nggak? Bisa gitu. Kenapa? Karena dia menyelesaikan masalahnya terhadap kasusnya dia gitu. Ketika dia berubah lagi, kayaknya nggak menarik nih tampilannya kalau cuman dari G-Sheet, dia pengen pelajarin lagi. Bisa. Akhirnya lama-lama dia menjadi pakar di dunia itu dengan tema tertentu gitu. Tadi di dunia akuntingnya dia punya tools untuk akunting gitu. Karena apa? Dia pengalaman di dunia. Justru itu yang menarik. Seorang akunting dia punya tools, added value-nya gede. Karena pengalaman masalahnya dia tertuangkan di dalam tools itu gitu. Masalahnya developer adalah dia bisa bikin tools, tapi kalau dia nggak punya masalah untuk diselesaikan, dia juga bingung. Mau bikin apa? Benar. Kayak gitu. Jadi seorang dokter untuk menganalisa sesuatu dia butuh banyak hal gitu. Kemudian dia masa iya sih nggak bisa dipelajari. Misalnya dia belajar dan seterusnya. Dia dapatlah bikin sebuah sistem informasi tentang dunia kedokteran dari toolsnya dan seterusnya. Ya dia bakal pakar di situ gitu. Siap. Itu sih. Jadi bisa apa enggak? Itu bisa. Bahkan saya punya teman lulusan ISIP, ilmu sosial gitu ya. Jadi developer bisa. Siap, mantap. Artinya ini semua bisa dipelajari gitu ya. Tinggal pengalamannya yang memang perlu diperbanyak kayak gitu, sehingga case masalahnya menjadi lebih banyak. Kalau tadi seorang kepakaran tadi diturunkan, dia turun lagi untuk mempelajari coding gitu ya, itu justru malah lebih cakep lagi added value-nya gitu. Gitu sih. Bang, closing statement untuk orang-orang yang pengen masuk ke dunia developer, mau ngoding itu apa pesan yang bisa sampaikan? Gini, perbanyak masalah. Perbanyak studi kasus terhadap masalah-masalah yang ada gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi bukan ngandelin wah gue udah bisa. Enggak. Perbanyak studi kasus. Itu aja. Perbanyak studi kasus dan ikutin perkembangan zaman. Dah. Itu aja. Oke. Kayak menarik ya kalau kita buka kelas, buka workshop, atau webinar lah, apapun bentuknya lah, buat teman-teman semua yang pengen masuk ke dunia ini ya, di era ini apakah memang memungkinkan relevan atau enggak, dan apa saja sih ilmu yang harus dipelajari, itu kan belum kita bahas tadi ya, tekniknya seperti apa dan sebagainya belum kita bahas. Mungkin kalau kita buat webinar atau kelas atau workshop mungkin bisa menarik gitu. Sepakat nggak Bang? Sepakat. Insyaallah. Siap, yang mau ikutan mungkin nanti join aja di link deskripsi ya, mungkin akan bentuk ke waiting list dulu, nanti insyaallah kita akan segera infokan kalau memang sudah ada. Jangan lupa untuk follow @wakafilmu Instagramnya nanti, karena informasi terkait dengan kelasnya akan ada di situ. Makasih banyak Bang Syarif. Sama-sama. See you next video. Bye bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.